Tadi saya cukup mengutip bahwa, penggunaan alkohol dan zat adiktif ataupun nafsa mampu mempengaruhi penilaian seseorang, sehingga itu akan meningkatkan resiko, tentunya terkena ataupun, penularan HIV/AIDS gitu. Namun penggunaan, zat adiktif, tentunya nggak bisa disamaratakan. Tadi, bicara bahwa penggunaan penggunaan jarum suntik sama penggunaan sabu tentunya itu resikonya berbeda kan gitu. Kalau penggunaan jarum suntik secara langsung kan itu mungkin, resiko ketika perganti-gantian, jarum yang tidak steril gitu, itu akan jauh lebih cepat gitu penularan HIV-nya. Beda halnya ketika teman-teman yang menggunakan jarum, sabu dan sebagainya. Nah tadi juga bahwa, tantangannya bahwa, dalam, program, penanggulangannya ialah butuh kesehatan dan isu sosial yang sangat kompleks gitu. Ini tidak hanya bicara soal nafsa saja, tetapi bicara soal sosial, soal budaya, soal ekonomi, bahkan mungkin soal keluarga ataupun finansial dan sebagainya. Baik teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditulis di room chat, nanti akan dibantu oleh tim kami. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Wawa. Wawa Aquaresmana. Terima kasih sebelumnya Bang Krisna. Eee, coba saya share screen aja ya, biar cepet. Sama-sama. Ya, baik. Berikutnya pembicara kedua ini adalah Wawa Aquaresmana. Beliau, bekerja sebagai program officer di GWL INA. Selain itu juga, beliau menjadi salah satu tim peneliti dari komunitas GWL bersama Pusat Penelitian HIPS, yang dimana kita baru merampungkan penelitian terkait chemsex, terhadap teman-teman LSL di Indonesia pada tahun 2019. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan 15 menit dari sekarang. Slide-nya mungkin bisa di-share, tim. Iya, terima kasih kepada Marsal yang sudah eh, mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil studi dari GWL INA yang sudah dilakukan sebelumnya. Tadi menyambung dari presentasinya Bang Kresna terkait dengan nafsa itu sendiri. Jadi memang penggunaan nafsa itu tidak hanya sebatas pada penasun atau pengguna jarum suntik saja, tapi bisa terjadi pada semua orang dan bisa terjadi pada semua komunitas. Dalam hal ini saya akan mencoba memaparkan terkait studi yang sudah dilakukan oleh GWL INA mengenai chemsex yang terjadi pada komunitas MSM. Apa itu chemsex? Mungkin beberapa teman di sini baru mendengar istilah chemsex, tapi mungkin juga ada yang sudah paham apa itu chemsex. Tapi apa kaitannya chemsex dengan HIV? Nah, di studi ini kita mencoba membahas kaitannya antara penggunaan nafsa. Dalam hal ini kita tidak melihat nafsa jarum suntik ataupun nafsa yang diminum secara oral, tapi ini adalah nafsa secara keseluruhan. Kaitannya nafsa dengan aktivitas seksual teman-teman komunitas MSM pada umumnya dan uh, pengaruhnya terhadap penularan HIV. Mungkin di dalam kesempatan kali ini saya juga tidak dapat memaparkan secara keseluruhan hasil studi kami karena keterbatasan waktu yang diberikan. Jadi saya mencoba merangkum semuanya dan saya harap sih semoga apa yang saya rangkum ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman. Mungkin boleh di-share juga share presentasinya. Ya, sambil menunggu tadi saya juga sudah uh, ada menyebutkan terkait dengan chemsex. Apa itu chemsex? Jadi chemsex ini merupakan penggunaan nafsa dalam konteks seksual dan biasanya fenomena yang mulai berkembang ini biasanya digunakan meningkatkan libido seksual dan kenikmatan seksual mereka serta memperpanjang aktivitas
seksual oleh Bang Ren di awal bahwa penggunaan dari beberapa jenis nafsa ini dapat memberikan efek terkait peningkatan libido dan kenikmatan seksual. Boleh di next aja slide-nya? Next, boleh next slide selanjutnya. Ya, penggunaan chemsex ini, jadi dalam kaitannya penggunaan nafsa dalam konteks seksual ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan ini sudah banyak terjadi di beberapa negara dan penelitiannya pun sudah banyak dilakukan di beberapa negara, misalnya dari Inggris, Amerika, Thailand, Cina, dan Belanda. Nah, di Indonesia itu sendiri sejauh yang kita temukan berdasarkan dari hasil studi review kami, ternyata di Indonesia baru dari GWL INA, ini merupakan studi yang pertama kali dilakukan di Indonesia, terutama menyasar kaum MSM atau LSL, terkait dengan konteks chemsex. Nah, latar belakang adanya studi ini memang kita ingin melihat fenomena penggunaan beberapa jenis nafsa yang cukup spesifik. Misalnya seperti di Inggris, ada 22% dari komunitas LSL yang menggunakan 3 atau lebih jenis nafsa dalam 3 bulan terakhir. Itu kami kutip berdasarkan penelitiannya Hegazi et al. 2017. Kemudian nafsa yang umum digunakan di komunitas MSM atau LSL biasanya adalah ada mepidron, GHB, GBL, terus ada kristal metapetamin yang tadi disebutkan sebagai sabu, kemudian juga ada poppers. Nah, jenis-jenis nafsa tersebut dipilih berdasarkan efek saat penggunaannya, yaitu mempunyai kemampuan untuk meningkatkan denyut jantung, tekanan darah tekanan darah dan memicu perasaan euforia serta meningkatkan gairah seksual. Jadi kita ada beberapa jenis nafsa, kemudian kita klasifikasikan lagi nafsa mana saja yang kemungkinan memberikan efek-efek yang tadi saya sebutkan. Penggunaan nafsa atau zat dalam konteks seksual biasanya ada hubungannya dengan meningkatkan libido seksual, terus memberikan pengaruh terhadap kenikmatan seksual, kemudian memperpanjang aktivitas seks, meningkatkan kepercayaan seksual, dan kemampuan untuk mendorong batas-batas seksual. Jadi mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih lebih spekta dalam melakukan seksualnya. Biasanya seksualnya hanya foreplay biasa, ini setelah menggunakan nafsa dan di bawah pengaruh nafsa mungkin dia akan lebih spekta lagi dan lebih hot gitu ibaratnya. Nah, dengan penggunaan nafsa ini akan berpotensi menjadi satu masalah terkait dengan isu kesehatan dan sosial. Isu kesehatan yang kita sorot sekarang adalah terkait dengan faktor risiko HIV dan IMS. Kemudian ada kesehatan mental dan komplikasinya dengan ARV. Kemudian terkait dengan hal ini mungkin kita akan membutuhkan penanganan yang berbeda dibanding penggunaan nafsa lain. Misalkan dikarenakan ini adalah seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Krisna di awal bahwa populasi penasun misalkan dengan populasi MSM itu tentu akan memiliki faktor risiko yang berbeda. Misalkan kalau pengguna jarum suntik itu bisa ada faktor risiko tertular HIV-nya melalui jarum suntiknya. Sementara untuk komunitas LSL yang menggunakan nafsa secara oral, mungkin faktor risikonya tidak terlalu besar atau bahkan tidak ada. Tapi kita harus melihat sudut pandang faktor risiko yang lainnya. Misalkan karena ada pengaruhnya nafsa, yaitu tadi adanya perilaku seksual yang mungkin lebih berbahaya gitu. Perilaku seksual yang berbahaya seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, namun seperti yang tadi mungkin emang fenomena chemsex ini sudah berkembang di Indonesia bahkan di teman-teman komunitas MSM, tapi masih belum ada pemahaman gitu terkait situasi perkembangan chemsex itu tersendiri karena memang di Indonesia masih belum banyak dilakukan studi-studi mengenai chemsex dan hubungannya pada penularan HIV. Oke, selanjutnya.
Mohon maaf 8 menit lagi ya? Astaga, baru juga ngomong, enggak ya. Oke, baik untuk gambaran umum penggunaan NASA selanjutnya aja, karena sudah 8 menit lagi. Jadi kita di sini kita melakukan studi, kita melakukan penelitian dengan metode mixed method. Jadi ada kuesioner dan ada pengambilan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kuantitatifnya ini kita menyebarkan kuesioner dan terkumpul ada 1.381 responden yang kami dapatkan dari 32 provinsi. Tapi secara umum survei ini tidak bisa merepresentasikan fenomena di Indonesia karena ternyata berdasarkan dari hasil data yang masuk itu secara umum atau data sebagian besar itu berasal dari wilayah Pulau Jawa gitu. Nah, berdasarkan dari hasil studi yang kami dapatkan, jadi karakteristik LSL pengguna nafsa dalam konteks seksual ini ditemukan dengan proporsi yang serupa baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara komunitas LSL di desa maupun di wilayah urban atau rural gitu. Baik dari usia 25 sampai 35 tahun ke atas. Jadi tidak ada pengaruh nyata. Kemudian CMSEC yang cenderung dilakukan oleh LSL dengan latar belakang sosial yang tinggi, misalkan 64% LSL berpendidikan lebih dari SMA, mereka akan menggunakannya dan lebih dari 27 dari mereka memiliki pendapatan bulanan. Jadi biasanya CMSEC ini cenderung dilakukan oleh LSL yang lebih mempunyai latar belakang yang cukup baik sebenarnya gitu. Kemudian praktek chemsex ini lebih populer digunakan oleh LSL yang belum menikah. Itu dari 1.381 responden, ada sekitar 88,3% yang menjawab. Walaupun kegiatan ini memiliki proporsi yang seimbang antara LSL yang saat memiliki dan tidak memiliki pasangan tetap. Mohon dibedakan antara yang menikah dan yang memiliki pasangan tidak tetap dan pasangan tetap. Ya, next. Boleh slide selanjutnya? Iya. Oke, nafsa yang paling populer berdasarkan hasil temuan kami dalam studi, yang paling populer digunakan oleh komunitas LSL pada saat berhubungan seks adalah yang paling tinggi mereka memilih poppers. Tadi sebelumnya sempat disinggung dalam presentasi sebelumnya, poppers termasuk ke dalam kelompok inhalan yang dihisap. Itu ada sekitar 91% yang menjawab, kemudian disusul oleh sabu atau metapetamin, ada 14,63%. Kemudian juga ada beberapa komunitas LSL yang menggunakan INEX, yaitu sekitar 8,7%. Ada juga nimetazapim atau Happy Five, 2,9%, dan tramadol 2,1%. Nah, nafsa-nafsa tersebut yang saya sebutkan memiliki karakteristik yang hampir sama dalam kaitannya dengan hubungan seks, yaitu si penggunanya akan merasa lebih percaya diri, akan merasakan kenikmatan, kemudian juga dia akan meningkatkan gairah atau libido gitu. Kemudian temuan yang kami dapatkan lagi adalah mayoritas LSL biasanya menggunakan chemsex itu dengan satu orang pasangan seks atau sisanya dan mengaku dengan beberapa orang 2 sampai 5 orang lebih gitu. Termasuk dia pasangan seks tetap, pasangan tidak tetap maupun pasangan seks komersil. Baik itu komunitas seks sendiri. Nah, dari fenomena inilah yang ingin kita highlight, ingin kita sorot. Dari penggunaan chemsex ini ternyata bisa dilakukan oleh komunitas seks itu sendiri dan grupnya. Apakah kaitannya dari penggunaan nafsa dalam konteks seksual dilakukan secara ramai-ramai ini ada pengaruhnya terhadap penularan HIV, itu kita bahas juga. Dan setelah kita gali lebih dalam, ternyata motivasi awal
terbanyak untuk melakukan chemsex, sebanyak 38 responden mengaku bahwa mereka menggunakan chemsex karena diajak oleh pasangan seksnya. Dan ada 25% karena mencoba. Terutama untuk khusus LSL usia muda, ditemukan ada 11,4% dari mereka yang menggunakan chemsex karena dipaksa untuk memakai oleh pasangannya gitu. Nah, ini juga mungkin salah satu bentuk tindakan kekerasan atau tindakan pemaksaan. Tapi ya kita akan melihatnya lebih. Boleh next selanjutnya? Ya, uh, jadi tadi pengaruhnya terhadap penggunaan nafsa terhadap konteks seksual. Jadi memang kita menemukan, mohon maaf tadi saya tidak menampilkan di sini terkait hasil studi mengenai penggunaan konsistensi penggunaan kondom. Ternyata penggunaan kondom cenderung tidak konsisten pada saat menggunakan nafsa dalam konteks seksual. Jadi hasil studi yang kami temukan bahwa beberapa dari responden mereka mereka menggunakan kondom di awal pada saat awal melakukan hubungan seksual. Tapi setelah di bawah pengaruh nafsa, kebanyakan dari mereka melepas kondom itu. Gitu. Jadi itulah di mana faktor resikonya, baik itu resiko HIV maupun IMS. Jadi di bawah pengaruh narkoba atau di bawah pengaruh nafsa itu sendiri, jadi mereka akan lebih merasakan euforia sehingga mengesampingkan keamanannya mereka, gitu. Mengesampingkan bagaimana mereka menggunakan kondom tadi itu. Jadi Waktunya 1 menit lagi, mohon oke, maaf. siap. Kemudian, apa yang dapat kita berikan sebagai rekomendasi dari hasil studi ini, yaitu adalah membuat strategi pencegahan dan pengurangan dampak buruk pengguna nafsa dalam konteks seksual, termasuk memasukkan informasi penggunaan nafsa dalam konteks seksual saat melakukan penjangkauan dan populasi LSL agar diberikan pada layanan yang sesuai. Nah, mungkin pada teman-teman komunitas yang menjangkau mungkin bisa diberikan edukasi terkait penggunaan nafsa dalam konteks seksual. Kemudian mengembangkan bahan edukasi dan promosi kesehatan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan nafsa dalam konteks seksual. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah melakukan promosi dan edukasi pengurangan dampak buruk chemsex dengan memanfaatkan jaringan sosial LSL. Kemudian adalah menyediakan media komunikasi, informasi, dan edukatif terkait penggunaan nafsa dalam konteks seksual yang dapat disebarkan dan diakses secara online dan offline. Ini mungkin strategi yang paling jitu yang paling mungkin dilakukan saat ini karena kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi saat ini sangat mendukung untuk melakukan advokasi terkait hal ini. Kemudian memasukkan komponen layanan kesehatan mental sebagai salah satu program dasar bagi LSL yang mengakses layanan kesehatan dan penjangkauan program HIV. Terkait layanan psikososialnya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi dan diperbanyak gitu. Mungkin next selanjutnya satu slide lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit gambaran saja. Kalau misalkan memang masih ada pertanyaan ataupun yang ngeganjel, boleh silakan dituliskan di kolom chat. Tapi kalau tidak ada, nanti boleh japri saya aja. Terima Terkait ini. kasih Kak Wawa, luar biasa presentasinya. Tadi saya cukup mencatat bahwa di mana penggunaan Poppers itu yang paling tertinggi gitu, disusul oleh penggunaan sabu dan Inex gitu. Namun pada saat ini terkait Poppers itu kan belum ada regulasinya gitu ya di Indonesia. Walaupun memang itu menjadi hal yang sangat populer di kalangan MSM terkait penggunaannya. Nah, selain itu juga bahwa ada 38% ternyata motivasi teman-teman dalam konteks chemsex itu diajak oleh pasangan seksualnya gitu. Baik pasangan seks secara tetap ataupun mungkin tidak tetap. Serta tadi saya sangat setuju sekali bahwa strategi penjangkauan ke depannya mungkin bagi teman-teman NGO di daerah atau dimanapun pemberian informasi terkait
nafsa itu perlu gitu diberikan, tidak hanya, informasi tentang HIV/AIDS, kondom, pelicin, dan sebagainya, tetapi penggunaan, nafsa itu sendiri dampaknya, dari nafsa itu sendiri itu, perlu gitu untuk dikembangkan lagi dan itu, ya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Wawa. Teman-teman, saya mohon izin, ini sudah jam 11.59, namun, kita masih ada satu sesi lagi ya, dari Kak Lingga. Saya bacakan dulu bentar. Kak Lingga, saya nyebutnya apa ya? Mas Lingga. Baik, Mas Lingga ini, mmm, salah satu mahasiswa ya, Kak, ya? Di Belanda dan yang mengambil isu SRHR gitu pada studi S2-nya di Royal Tropical Institute. Juga berlatar belakang sebagai psikologi sosial gitu. Nah, saat ini beliau, tinggal di Belanda dan memiliki banyak pengalaman terkait proses report sebuah program ataupun analisis data. Mungkin nanti, waktu dan tempat, Mas Lingga bisa menambahkan dan, ya, terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas Lingga. Oke, makasih, Masya. Bisa langsung di Slide ya. Mohon, slide. Oh, eee saya sudah bukan mahasiswa lagi. oh, sudah bukan mahasiswa lagi ya? Mungkin dosen kali ya? Amin. Amin. Mhm. Oke, sambil nunggu screen-nya. Ya. Jadi, sedikit cerita aja kenapa juga saya, eee, waktu Mas Adi bilang, "Ayo ikut gabung di sini, sharing, penelitian yang pernah dilakukan." Waktu itu, waktu saya kuliah S2 di sini, saya ngambil isu, kesehatan reproduksi dan seksual, terus tesis yang saya tulis tentang kesehatan mental, untuk LGBTI di Indonesia. Cuma karena Mas Adi kemudian juga cerita tentang, sesinya yang akan lebih fokus ke substance use, jadi aku ambil beberapa bagian dari, tesis tersebut, jadi nggak semuanya akan presentasikan di sini. Eee, Belum ada ya? Halo? Oke. Ya, next aja, next lagi. Nah, next lagi. Nah ini ya, next. Nah, waktu itu kenapa saya ngambil isu, kesehatan mental, karena, memang melihat isu kesehatan mental ini jarang banget dibahas di Indonesia, masih jarang dibahas, apalagi kesehatan mental yang terkait dengan LGBTI gitu. Padahal, teman-teman LGBTI, eee, menurut WHO itu memang lebih rentan terdampak isu kesehatan mental dan ada satu penyebab, faktor yang menyebabkan teman-teman LGBTI ini juga punya, kerentanan yang lebih, besar untuk mendapatkan, terkena isu kesehatan mental atau di sini kita sebutnya sih minority stress ya. Jadi karena posisinya sebagai minoritas, nggak cuma LGBTI sih, tapi juga teman-teman minoritas yang lain, misalnya karena minoritas agama, minoritas suku, minoritas, eee, dalam banyak aspek itu juga, biasanya ada, satu dampak, stres yang tidak dialami oleh kelompok mayoritas. Kemudian, saya soroti juga kalau di Indonesia, khususnya di Indonesia, itu pas, saya nyusun tesis itu sekitar 2017, itu pas lagi heboh-hebohnya soal LGBT, anti LGBT segala macam. Jadi, eee, apa, ngangkat isu ini juga mungkin, signifikan dan relevan untuk dipresentasikan di tesis. Sorry, next. Ini tesisnya saya, ada 4 isu area yang, saya lihat, termasuk nafsa, tapi juga depresi dan, kecemasan atau anxiety dan, tren bunuh diri, baik itu pikiran untuk melakukan bunuh diri dan
tindakan atau rencana untuk melakukan bunuh diri. Kemudian juga penelitian ini juga untuk melihat, mengeksplor faktor-faktor yang, mempengaruhi status kesehatan mental teman-teman LGBTI. Kenapa LGBTI itu kan luas banget ya, karena, dari awal udah sadar kalau penelitian tentang LGBTI di Indonesia ini sangat sedikit gitu. Jadi, waktu itu ngobrol sama, supervisornya, ya udah coba aja lihat dari scope yang lebih lebih luas, lebih besar untuk melihat, dan untuk kalau bisa membandingkan bagaimana situasinya di antara, komunitas yang berbeda-beda ini. Kemudian yang terakhir juga inginnya sih memberikan rekomendasi gimana agar kita punya, rencana agar kesehatan mental teman-teman LGBTI di Indonesia lebih baik. Next. Penelitian ini cuma literatur review, ya nggak cuma sih ya, literatur review karena, waktunya singkat dan kita waktu itu tidak untuk kembali ke Indonesia dan mencari data primer juga tidak memungkinkan, jadi kita hanya mencari literatur-literatur di internet dan, perpustakaan di sini, gitu. Saya pakai framework ini framework yang dikembangkan di Australia. Australia cukup, cukup progres di, isu kesehatan mental untuk LGBT spesifik, eee, tidak spesifik hanya untuk LGBT tapi juga kesehatan mental secara keseluruhan, tapi mereka sampai memikirkan, kesehatan mental untuk LGBT itu, ada pendekatannya sendiri. Nah, ini yang saya pakai dan ini juga diadopsi sama WHO. Eee, ini akan, jadi, eee, framework dari tesis, yang nanti akan saya share beberapa poin yang mungkin relevan dengan sesi ini. Next. Sorry. Oke, temuannya, eee, gangguan mental yang umum ditemui, depresi dan kecemasan ini sama sebetulnya di global. 10% populasi dunia ini mengalami depresi atau kecemasan, dan termasuk teman-teman LGBT juga, eee, paling banyak yang ditemukan adalah depresi dan kecemasan. Ini ada beberapa penelitian di Indonesia, biasanya skupnya masih kecil, biasanya kayak, tesis yang atau dia dipublikasikan di jurnal yang nasional. Itu juga membuat waktu searching literatur memang jadi terbatas karena memang jarang sekali literatur dari Indonesia yang go internasional, gitu. Mungkin karena skupnya yang sangat kecil ya. Di sini, temuannya adalah 17% gay dan 77% lesbian yang melaporkan kecemasan sosial. Biasanya kalau penelitian soal depresi dan kecemasan itu self report itu apa ya, mereka melapor bukan diagnosa dari profesional, tapi berdasarkan responden yang sedang melaporkan soal, tingkat kecemasan dan depresinya. Penelitian yang lain, menunjukkan kalau sebetulnya skornya masih, depresi masih, normal dan nggak parah banget gitu. Nah, untuk yang penyalahgunaan nafsa, ini ada penelitian dari Arus Pelangi 2013 yang menunjukkan kalau 20% lesbian, gay, dan biseksual dan 32% transpuan ini pernah menggunakan nafsa. Cuma tidak detail nafsanya apa, kemudian juga tidak detail apakah, pernah ataukah, selalu ataukah, sampai penggunaan yang, dalam tanda petik sampai ke arah abuse, penyalahgunaan. Itu tidak sedetail itu. Kemudian, penelitian yang sama juga dari Arus Pelangi ini menunjukkan kalau ada beberapa teman-teman LGBT juga punya ide untuk bunuh diri dan ada usaha dari mereka untuk melakukan bunuh diri. Ini datanya bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian, untuk teman-teman transmen dan intersex, mungkin karena baru ya, bukan mereka baru hadir, tapi baru tereksplor di Indonesia dan baru visible di Indonesia, jadi datanya juga hampir tidak ada yang saya temukan saat melakukan literasi ini, tidak ada, status teman-teman transmen dan intersex terkait, kesehatan mental mereka. Next. Kemudian ini faktor yang, disinyalir mempengaruhi kesehatan mental.
saya akan fokus ke yang spesifik Indonesia aja ya, karena misalnya kayak dukungan sosial, keterlibatan dalam komunitas ini, di mana-mana sama teman-teman LGBT di hampir seluruh dunia, faktor-faktor ini, more or less punya pengaruh ke kesehatan mental mereka, cuma dengan dengan derajat yang beda-beda. Misalnya keterlibatan dalam komunitas. Di penelitian di Amerika, itu ada yang, menunjukkan kalau teman-teman gay dan, lesbian yang terlibat di satu komunitasnya itu kesehatan mentalnya lebih baik. Cuma di Indonesia justru ada penelitian yang sama, keterlibatan dalam komunitas ini nggak signifikan juga gitu dengan kesehatan mental. Jadi mau dia ikut komunitas atau tidak, kesehatan mentalnya sama sama aja gitu. Kemudian kalau di Indonesia ini terkait akses itu terutama untuk teman-teman waria itu soal kartu identitas ya, karena, eee, apa, itu kita punya KTP kan artinya kita punya akses ke banyak hal, ke pendidikan, pekerjaan, kemudian asuransi kesehatan dan segala macam. Nah, ini juga yang bisa menghambat teman-teman untuk mendapatkan derajat kesehatan mental yang lebih baik. Yang ketiga ini soal kekerasan dan diskriminasi, ini juga beda-beda di setiap, wilayah, terutama soal diskriminasi. Jadi mungkin teman-teman juga udah terbiasa mendengar ada diskriminasi yang dia memang dialami langsung, yang enacted, ada yang, stigma yang sebetulnya tidak pernah dialami, tapi itu kayak kita lihat di TV, kayak kita dengar dari cerita teman, tapi itu terinternalisasi. Jadi di beberapa penelitian itu ada yang, eee, apa, kalau kita terpapar oleh informasi tentang stigma terkait LGBT itu punya pengaruh yang sangat besar, tapi di penelitian lain juga, eee, ternyata tidak sebesar itu gitu. Jadi ini juga sangat kontekstual untuk faktor-faktor ini. Nah, yang terakhir ini yang terkait dengan penyalahgunaan nafsa karena, yang terkait dengan kesehatan, jasmani, kesehatan fisik, karena, kesehatan fisik kalau di kita ada dulu mens sana in corpore sano ya? Apa dalam kalau kesehatan jasmani dan rohani itu saling terkait satu sama lain dan ya memang betul gitu dan kalau di penyalahgunaan nafsa kita kaitkan itu biasanya penyalahgunaan nafsa terkait dengan kesehatan mental, juga terkait dengan kesehatan fisik. Yang disoroti di presentasi ini adalah soal status, HIV. Next. Mbak, Mas, next. Ya. Kemudian penelitian saya juga mencoba mencari intervensi apa sih yang pernah dilakukan di negara lain, karena di Indonesia tidak ditemukan di negara lain terkait kesehatan mental untuk teman-teman LGBT, yang, dampaknya dirasakan oleh teman-teman LGBT. Ini ada beberapa, intervensi yang mereka tidak semua intervensi itu, yang dilakukan publish hasilnya. Jadi ini hanya yang saya temukan mereka publish, baik itu di jurnal maupun di report. Jadi, dari misalnya kebijakan inklusif, anti perundungan di Amerika dan Kanada, ini juga menunjukkan kalau misalnya, kebijakan di sekolah misalnya, itu, anti bullying itu mempengaruhi kesehatan mental, siswa dan siswi yang LGBT gitu. Tapi itu juga tergantung lagi dari sejauh mana, pihak sekolah juga punya, pendekatan yang komprehensif, tidak hanya, kebijakannya saja yang ada. Kemudian juga ada soal, intervensi yang sifatnya individual. Jadi, yang kayak di Amerika yang saya dan Skotlandia dan Inggris yang saya tampilkan ini biasanya sesinya lebih ke penguatan individu LGBT untuk punya kemampuan, coping ke isu kesehatan mental. Kemudian yang ketiga itu soal pengembangan organisasi, ini 2 sisi. Di satu sisi ada organisasi yang fokus di kesehatan mental, gimana caranya biar, mereka juga, aware, friendly ke teman-teman LGBT, kayak misalnya tadi, Bang Krisna bilang soal terapi itu sudah ada, dan itu juga sudah disebarluaskan di Indonesia, tapi bagaimana terapi ini ramah nggak sih buat teman-teman LGBT? Nah, ini yang disoroti di Amerika. Kemudian kalau di Thailand ini justru, sebaliknya, organisasi LGBT yang lebih,
aware soal isu kesehatan mental. Yang tadi Kang Wawa juga sempat share di akhir presentasinya kalau layanan kesehatan mental juga sudah mulai masuk dalam layanan atau direkomendasikan untuk masuk ke dalam layanan kesehatan HIV atau organisasi LGBT. Kemudian ada penguatan komunitas dan komunikasi dan sosial marketing juga penting, yang itu ditunjukkan di Swiss. Next. Ini kesimpulan tesis saya itu informasinya masih sangat sedikit untuk soal LGBT di Indonesia. Kemudian ada, kalau kita lihat dari negara lain juga ada dalam LGBT itu kan subgrup ya. Dan di dalam misalnya dalam gay itu ada subnya masing-masing lagi gitu, sangat kecil. Kayak tadi misalnya gay yang di pedesaan, gay yang di perkotaan, gay yang berpendidikan tinggi, yang tidak, gay yang pekerjaannya stabil, yang tidak, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi ada kesenjangan di dalamnya gitu. Termasuk misalnya antara lesbian dan gay itu juga berbeda tantangan yang dihadapi, meskipun sama-sama homoseksual, tapi sebagai lesbian perempuan di dunia patriarki tantangannya juga beda. Transpuan sama transmen juga akan beda. Kemudian kekerasan dan diskriminasi ini kalau saya lihat, kalau tadi di framework itu kan kekerasan diskriminasi faktornya seimbang dengan faktor hubungan sosial, dengan faktor kesehatan jasmani, tapi saya ngasih saran ke frameworknya kalau untuk LGBT justru kekerasan dan diskriminasi ini paling dominan, jadi dan bisa mempengaruhi hubungan sosial, misalnya karena kamu LGBT, kamu jadi diusir dari keluarga dan segala macam. Itu kekerasan kan, tapi dia berdampak ke hubungan sosial dan akhirnya berdampak ke kesehatan mental. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah kalau program intervensi itu dibutuhkan yang komprehensif. Nah, biar lebih nyambung sama sesi ini, karena lebih banyak bobotnya di kesehatan mental, next. Saya coba gali dari sisi istilah sindemik. Next. Ini adalah synergistic epidemic. Ini untuk menjelaskan kalau misalnya di satu populasi tertentu, itu ada beberapa isu kesehatan yang satu sama lain saling mempengaruhi dan memperparah satu sama lain. Dan ini biasanya juga sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, budaya, gitu. Dan syndemic ini awalnya diajukan oleh peneliti di Amerika untuk melihat bagaimana HIV itu saling berinteraksi dengan isu kesehatan lain yang ada di satu populasi. Next. Tahun 2013 ini ada penelitian yang ini tapi untuk MSM ya, tidak untuk transpuan. Tapi saya pikir masih relevan juga untuk teman-teman trans atau mungkin juga teman-teman yang lain. Ini untuk menunjukkan kalau dalam satu soal situasi sindemik ini, jadi ada misalnya HIV, IMS lah yang paling gampang ya, orang kena IMS lebih vulnerable, lebih rentan terkena HIV, orang HIV yang statusnya HIV positif mungkin juga lebih rentan untuk akhirnya menggunakan nafsa, karena nafsa itu biasanya komorbid atau saling terkait dengan kesehatan mental, juga akan berpengaruh ke sana. Jadi ini kayak kalau kasarnya saya bilang ini kayak lingkaran setan, satu masalah saling bertumbukan satu sama lain. Dan di sebelah kanan teman-teman bisa lihat kalau ini beberapa hal faktor-faktor yang sedikit banyak langsung tidak langsung mempengaruhi sindemik tersebut. Kemudian next. Nah, apalagi sekarang dengan COVID-19, karena COVID-19 juga tidak hanya fisik yang terpengaruh, tapi COVID-19 itu efeknya kesehatan mental, iya, apalagi dengan lockdown dan segala macam.
ke kesehatan sosial, ke status sosial. Ada mungkin teman-teman yang punya pekerjaan, tidak lagi punya pekerjaan, teman-teman yang hilang kontak, atau mungkin saudara meninggal dan segala macam, dan itu akan mempengaruhi juga ke kesehatan mental. Ini tadi saya coba comotin dari tesis yang lebih relevan dengan konteks presentasi kali ini. Untuk kesehatan mental dan HIV, ini tadi yang saya bilang kalau kesehatan mental terhadap perilaku beresiko HIV, tadi Bang Kresna udah sempat bahas kalau kesehatan mental juga akan mempengaruhi ke seseorang untuk lebih kemungkinan melakukan perilaku beresiko HIV. Di sini kesehatan mental juga termasuk nafsa ya, maksudnya yang saya sorotin. Kemudian kesehatan mental juga terhadap status CD4 dan pengobatan HIV. Nanti saya akan bahas soal penelitian yang saya sempat terlibat terakhir waktu saya di Indonesia terkait pengobatan HIV dan status kesehatan mental. Kemudian status HIV juga terhadap kesehatan mental ini bisa mempengaruhi, misalnya karena kamu positif, kamu menjadi depresi, cemas, dan di Cina dan Kanada dan Amerika ini sampai beberapa punya ide untuk bunuh diri. Ini di komunitas MSM. Kemudian juga stigma HIV kan masih kental ya di kita. Jadi, dan ya lagi-lagi udah kita LGBT yang setiap hari kena stigma, statusnya HIV, stigma lagi, mungkin itu juga jadi double. Kemudian beberapa orang, ini saya sebetulnya masih tidak terlalu dalam soal ini, untuk efek samping yang berbeda-beda dari terapi ARV. Buat beberapa orang ada yang dia mempengaruhi juga mood dan merasa cemas dan segala macam. Next. Kemudian untuk nafsa dan HIV, ini saya coba, ini ada beberapa data dari beberapa negara lain soal penggunaan nafsa dan bagaimana itu berpengaruh ke HIV. Seperti yang tadi 2 presenter sebelumnya bilang, kalau sekarang trennya bukan dari jarum suntik lagi, tapi dari dia si nafsa ini mainnya lewat belakang. Lewat belakang. Mainnya lewat karena dia mempengaruhi misalnya tadi ingin berhubungan seks dan akhirnya tidak mau pakai kondom dan segala macam. Lewat sana, jadi tidak lagi lewat jarum suntik seperti tren di awal tahun 90-an. Kemudian tadi saya bilang kalau status HIV positif mungkin mendorong perilaku seseorang untuk menggunakan nafsa. Cuma yang menarik, ini ada studi di komunitas MSM di Kenya dan India, ini justru status HIV positif ini tidak berasosiasi, tidak punya hubungan dengan depresi dan penyalahgunaan nafsa. Penelitinya mencoba mencari tahu kenapa. Mungkin karena teman-teman MSM atau LGBT atau transgender itu mungkin karena kita udah terbiasa kena stigma ya. Jadi kita udah tahu resilient, kita udah tahu copingnya gimana, kita udah punya resiliensi, ketahanan untuk menghadapi coping. Jadi begitu kita ada dari kita yang kena status HIV itu jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Tiap hari juga kita kena stigma. Atau justru karena teman-teman LGBT jauh lebih aware soal isu HIV dibandingkan populasi yang lain. Jadi begitu begitu dapat status positif, ya udah biasa aja gitu. Tidak terlalu mempengaruhi situasi kesehatan mental. Cuma lagi-lagi ini sangat kontekstual. Ini hanya di studinya di Kenya dan India. Di Indonesia saya nggak tahu. Next. Oke. Berapa menit lagi, Mas? Sebenarnya sudah habis. Mungkin saya kasih waktu 2 menit lagi, Kak. 2 menit lagi ya. Ya. Maaf. Ini tahun 2018 waktu saya balik ke Indonesia, saya sempat terlibat di studi hati, ada di sini. Saya lihat ada beberapa yang pernah terlibat di sana. Itu salah satu intervensinya adalah melakukan motivational interviewing ke injecting drug user, pemakai nafsa suntik di Jakarta dan Bandung. Untuk bagaimana mereka mau inisiasi ARV, rajin minum obat dan segala macam.
ini ternyata hasilnya yang di Jakarta, eee, si konseling mode MI ini bisa meningkatkan inisiasi terapi ARV. Ya memang karena akhirnya tergali masalahnya apa, bukan cuma masalah nafsa, tapi ada masalah lain di belakang itu yang harus diselesaikan itu. Dan MI ini kalau, saya, boleh bilang, MI ini, bisa menggali masalah-masalah itu dan akhirnya teman-teman PIWID juga, oh ya, lebih apa ya, lebih rileks hidupnya dan punya kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, yaitu untuk inisiasi ARV. Next. Ini rekomendasinya agak banyak. Kalau untuk penelitian selanjutnya, ya karena tadi saya bilang karena sedikit sekali penelitian LGBTI dan mental health di Indonesia, jadi ada banyak yang bisa kita gali buat teman-teman yang tertarik untuk, apa namanya, meneliti, dan saya juga sebetulnya lagi mendekati, organisasi di Yogyakarta untuk piloting, status kesehatan mental di, komunitas LGBTI di Jogja. Ini ada misalnya apa untuk program, karena saya tahu beberapa organisasi sudah mulai memasukkan isu kesehatan mental, at least di, training-nya lah gitu. Mungkin belum sampai program, tapi sejauh mana itu berpengaruh. Kemudian resiliensi komunitas, karena saya tadi bilang mungkin setiap komunitas punya ketahanan mental yang beda-beda gitu. Ini yang penting juga untuk kita gali sebagai modal ke depannya, gimana sih untuk mengatasi isu kesehatan mental termasuk penggunaan nafsa di komunitas LGBTI. Kalau rekomendasi untuk program tadi sebetulnya udah dibahas sama Bang Kresna sama, Kang Wawa juga untuk, apa namanya, dua sisi ya, mengintegrasikan program kesehatan mental di teman-teman, apa namanya, GWL dan LGBT, juga untuk sebaliknya, membuat penyedia layanan kesehatan mental lebih ramah terhadap, isu LGBT. Itu saja, itu banyak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih, Kakak, Mas, AA Lingga untuk presentasinya. Menarik sekali ya, bahwa, mmm, tadi kita sudah mendengar dari, presentasi dari, Bang Krisna, dari Wawa, dari Mas Lingga gitu, terhadap, hubungan, terhadap penggunaan zat adiktif dengan, HIV/AIDS itu sendiri. Di mana, yang disampaikan oleh Mas Lingga penting sekali bahwa intervensi kebijakan yang komprehensif gitu. Jadi tidak hanya, kita aja gitu teman-teman yang bergerak di isu di organisasi, HIV gitu untuk penanggulangan ini. Namun, perlu ada kebijakan-kebijakan yang memang, ataupun regulasi gitu untuk itu semua. Dan tadi juga, untuk teman-teman, baik teman-teman, LGBT, khususnya teman-teman komunitas GWL gitu, penting sekali untuk melakukan coping, di mana upaya positif dalam menghadapi persoalan, baik internal ataupun, eksternal yang dialami oleh teman-teman komunitas itu sendiri. Baik teman-teman, eee, kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kurang, dengan ketelatan, dengan segala kekurangan, tim kami, saya kasih waktu mungkin 5 sampai 10 menit kali ya gitu. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman di sini? Di sini ada siapa ya? Ada Kak Leo, ada Kak Wuri, Kak Yeni, ada Kak Yogi Prasetya. Iya betul, betul, Bang Anggi Kiswanto. Baik, apakah ada pertanyaan mungkin? Atau bingung mungkin ya, ini apa sih gitu, tadi kita udah telat 45 menit gitu, ujuk-ujuk pas gabung, kami sudah ongoing gitu, sudah memulai gitu, prosesnya gitu.
Mungkin ada yang mau menanggapi, terkait, isu apa, baik itu isu nafsa ataupun isu mental health gitu, dari teman-teman peserta? Baik. Mungkin, Kak Wawa mau menanyakan Bang Krisna ataupun menanyakan Mas Lingga, silakan. Terkait yang tadi disampaikan, eee, sebelum saya menutup, sesi ini dalam waktu 5 menit lagi. Apakah ada atau dirasa cukup? Cuma mau nanya sama Kang Wawa, itu hasil penelitiannya dipublish nggak? Ya, makasih. Kalau untuk hasil penelitian, kita baru melakukan diseminasinya itu di bulan Februari atau Maret 2020 kemarin sebenarnya. 2020 kan ya? 2020. Jadi masih baru banget. Tapi kalau dipublish secara umum masih belum. Gitu. Jadi, tapi kalau misalkan Kang Lingga perlu atau apa bisa menghubungi kami ke Seknas GWL aja untuk terkait data Oke. dan segala macam. Karena kalau tadi saya lihat, tadi kayaknya sedikit berkaitan dengan studi yang Kang Lingga lakukan ya. Jadi ada beberapa studi yang mungkin bisa dimasukkan sebagai tambahan. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Selamat siang. Oke, siang. Saya dengan Lona. Maaf Iya, Kak, Dok, saya mau nanya, boleh. apakah saat ini atau ya saat ini di Indonesia sudah ada panduan dari yang memang sesuai atau kompatibel untuk masyarakat kita mengenai edukasi nafsa, seks bebas, khususnya pada kelompok LGBT, tapi memang yang dibuat oleh teman-teman kita dari Indonesia sehingga kompatibel dan mampu laksana buat masyarakat kita gitu. Kalau ada, apakah boleh di-share dan bila belum ada, mohon saran dari dokter untuk panduan yang memang pas untuk kita saat ini, sementara menunggu yang memang diterbitkan atau dibuat oleh teman-teman kita dari Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih. Ini siapa yang jawab? Baik, yang mau menjawab siapa? Ini siapa? Saya coba sedikit. Oke, silakan Boleh. Mas Lingga. Kalau yang dokter di sini kayaknya cuma Dokter Yogi. Oh iya, Saya ada Dokter Yogi ya? Kayaknya kita bukan dokter. Kalau untuk di Indonesia setahu saya, tapi nanti Kang Wawa sama Bang Kresna mungkin bisa namain. Yang khusus untuk LGBT kayaknya belum, yang skopnya nasional kayaknya belum ada. Ini saya kasih pahit-pahitnya ya, pahit-pahitnya dulu. Kalau kesehatan mental di Indonesia itu isunya masih dianggap sebelah mata sama pemerintah, dan masih banyak di aspek kuratif pengobatan. Jadi untuk pencegahan, untuk kampanye, untuk raising awareness itu masih sangat sedikit. Ini sebetulnya bisa jadi kesempatan buat teman-teman GWL atau teman-teman yang bekerja di isu LGBT untuk mepet nih sebelum ada panduan yang lebih komprehensif untuk inklusif untuk memasukkan isu-isu LGBT ini. Saya nggak tahu segampang apa nantinya. Itu cuma kalau mau adaptasi dari beberapa negara lain juga bisa, kayak tadi saya bilang Australia itu punya panduan kesehatan mental untuk LGBT termasuk nafsa untuk LGBT yang cukup komprehensif. Cuma memang betul harus hati-hati untuk mengadopsinya karena konteksnya sangat berbeda. Dan Indonesia juga luas ya, dan mungkin untuk di Indonesia di Jawa misalnya dengan Indonesia yang di daerah lain bisa jadi panduannya berbeda ya. Iya. Itu sih. Tahu saya nggak ada sih, nggak tahu Kang Wawa. Iya, Terima saya juga kasih. mau menambahkan sedikit, betul apa yang tadi disampaikan oleh Kak Lingga, bahwa terkait dengan panduan mengenai penanganan nafsa atau pengaruh nafsa untuk teman-teman LGBT, memang sampai saat ini juga kita masih belum menemukan adanya yang sudah
terdokumentasi dengan baik atau panduan yang cukup komprehensif. Karena berdasarkan hasil studi yang kami lakukan kemarin juga sistematika review yang kami lakukan adalah berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah dilakukan di beberapa negara lain. Ketika kami mencoba mencari berdasar dari Indonesia, memang kami belum menemukan adanya panduan yang benar-benar khusus untuk komunitas LGBT. Kalau terkait dengan jurnal dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa teman mahasiswa mungkin ada, tapi untuk panduan yang benar-benar seperti blueprint-nya lah ya, blueprint-nya untuk penanganan nafsa memang belum ada. Nah, itu memang bisa dijadikan sebagai salah satu rekomendasi rencana selanjutnya dari hasil studi yang sudah kita lakukan bersama. Itu mungkin bisa menyusun suatu modul atau kerangka model intervensi mengenai penanganan terhadap komunitas LGBT dengan kaitannya dalam dampak penggunaan nafsa dalam konteks seksual terutama. Itu sih memang belum ada untuk saat ini, jadi belum ada yang bisa kita share. Ya, terima kasih Kak Wawa sama Mas Lingga dan Kak Lona. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik teman-teman, sepertinya ini waktunya sudah sangat alot, sudah jam 12.35. Tidak dengan rasa tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman. Saya rasa sesi meeting ini saya pikir cukup sekian. Mungkin nanti itu ketika ada pertanyaan lanjutan ataupun mungkin minta slide PPT dan sebagainya, saya mohon izin dulu nih, Kak Wawa, Bang Kresna sama Kak Lingga, apakah PPT yang tadi ketika diakses atau diminta oleh teman-teman peserta ini boleh kita kasih? Ya, boleh. Kalau mau Boleh, minta boleh. juga boleh. Silahkan. Iya. Kenapa, Kak? Kalau meminta yang lain juga bisa kok. Misalkan ada butuh informasi lebih lanjut. Ya, baik. Siap, baik. Nanti teman-teman mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan ini gitu ya. Nanti teman-teman jika nanti ada pertanyaan yang masih mengganjal, tadi yang sudah saya sampaikan bisa berkirim email ataupun meminta soft dokumen yang dipresentasikan oleh para panelis dalam sesi ini. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih banyak kepada Kak Lingga, Kak Wawa, Kak Bang Kresna, dan teman-teman peserta yang bergabung. Terima kasih banyak. Saya cukup sekian. Ya. Oke.